Seorang pemuda di Bandung menganiaya lansia yang merupakan petugas Linmas hingga tewas. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka di Purwakarta. Sengketa lahan berujung puluhan siswa SMA di Garut tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar. Selamat pagi saudara, selain ketika informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, viral di media sosial, seorang pria menganiaya petugas keamanan atau Linmas di minimarket di kawasan Cipadung, Kota Bandung hingga meninggal dunia. Korban tak sadarkan diri, kemudian menjalani perawatan hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Inilah rekaman video amatir viral di media sosial yang menunjukkan seorang pria menganiaya seorang lansia yang merupakan petugas keamanan atau Linmas di Kelurahan Cipadung, Kota Bandung. Video sengaja kami samarkan karena mengandung kekerasan. Sebelumnya, korban dengan pelaku sempat cekcok di dalam minimarket karena korban mendapatkan laporan dari kasir jika pelaku melakukan pencurian. Korban yang saat itu sedang berjaga kemudian langsung masuk dan menegur pelaku. Namun pelaku tidak terima hingga cekcok dan berujung penganiayaan. Korban tidak sadarkan diri kemudian dilarikan ke rumah sakit. Hingga akhirnya korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Si kasir itu melihat terduga pelaku mau mengambil barang-barang, kebetulan di dekat ATM itu ada rak-rak barang, lalu dia mengambil barang-barang, lalu dia memasukkan di dalam kantongnya celananya. Kemudian si kasir menegur kepada terduga atas nama Dika tersebut dengan mengatakan bahwa untuk barang-barang tidak boleh dimasukkan dalam kantong. Lalu dijawab oleh terduga pelaku, saudara Dika, bahwa kalau di Jakarta itu bisa, bahwa tanpa troli barang-barang yang akan dibeli masukkan dalam kantong. Kepada polisi, pelaku mengaku bahwa dirinya baru 10 hari tinggal di Kota Bandung untuk bekerja menjaga kolam pemancingan milik pamannya. Saat ini, pelaku telah ditangkap dan mendekam di sel Polsek Panjelekan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka di Purwakarta. Dari hasil penyelidikan polisi, korban diduga korban pembunuhan yang tewas akibat kehabisan darah akibat kekerasan senjata tajam. Warga Kiara Pedas, Purwakarta digemparkan dengan ditemukannya mayat lelaki paruh baya dengan sejumlah luka di area perkampungan. Korban yang belakangan diketahui bernama Sumarna, 55 tahun, tewas diduga dibunuh karena di bagian kepala dan wajah dipenuhi luka akibat senjata tajam. Menurut warga, saat menjelang malam terdengar suara keributan dan teriakan minta tolong. Setelah dicek, ternyata seorang lelaki telah terbujur kaku bersimbah darah. Tadi nggak ada yang tahu, cuman ribut-ribut pas mati lampu, aliran ya, katanya ada pembunuhan, makanya langsung laporan ke Linmas, laporan ke Kapolsek. Itu kejadian jam berapa, Pak? Sekitar jam maghrib. Tengah 7-an. Korban berapa orang sih? 1 orang. Warga sini, Pak, korbannya? Bukan, warga Subang.
Dari hasil olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan polisi, korban diketahui sempat berkelahi dengan pelaku. Polisi saat ini sudah mengantongi identitas pelaku dan tengah memburunya, guna mengetahui motif di balik kasus dugaan pembunuhan itu. Ternyata di TKP ditemukan adanya korban, ya, seorang laki-laki yang sudah ditutupi oleh terpal dan sudah berlumuran darah. Nah, terhadap korban tersebut, warga sekitar tidak mengetahui terhadap korban bahwa korban ini orang mana. Setelah kita ketahui ada kejadian, kita melakukan TPTKP dan olah TKP, yang sampai saat ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kejadian tersebut. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, mayat korban dibawa ke RSUD Bayu Asih Purwakarta. Sementara kasus dugaan pembunuhan ini ditangani polisi Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Kiara Pedas. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sumarma yang menjadi korban pembunuhan diketahui pamit kepada istri dari rumahnya di Subang untuk memancing bersama temannya di Kiara Pedas, Purwakarta. Korban berangkat Sabtu siang dan Sabtu malam dikabarkan tewas bersimbah darah dengan sejumlah luka. Polisi Polres Purwakarta masih menyelidiki dan memburu terduga pelaku pembunuhan terhadap Sumarna berusia 55 tahun, warga Subang yang tewas di ujung kampung Kiara Pedas, Purwakarta. Menurut keterangan kerabat korban, Ujang Rukenda, korban diketahui berangkat dari rumahnya pada Sabtu siang untuk memancing bersama temannya di Kiara Pedas, Purwakarta. Informasi yang diterima keluarga, korban tewas setelah berkelahi dengan temannya yang bernama Jamhir, 38 tahun, warga Kiara Pedas, Purwakarta. Tadi dari rumah berangkat jam berapa sih? Jam 11 siang, kata istri jam 11 siang. Untuk keperluan apa katanya, Pak? Dia itu pemancing, suka mancing. Ada informasi nggak terduga pelakunya ini siapa sih dan teman atau gimana? Kalau menurut tadi informasi di lokasi, katanya itu teman mancingnya. Entah kalau inisialnya apa atau namanya, yang penting dipanggilnya si Jamhir. Kasus dugaan pembunuhan ini kini masih ditangani Satreskrim Polres Purwakarta dan Polsek Kiara Pedas. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, Polres Sukabumi menggelar tes urin bagi seluruh jajaran personel, mulai dari pejabat utama, bintara, hingga pegawai negeri sipil di lingkungan Polres. Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan kepolisian. Sebanyak 177 personel Polres Sukabumi dan Polsek jajaran menjalani tes urin yang dilaksanakan oleh Satuan Reserse Narkoba bekerjasama dengan Seksi Kedokteran dan Kesehatan atau Dokes Polres Sukabumi. Tes urin dilakukan secara menyeluruh tanpa terkecuali, mencakup pejabat utama, anggota bintara, hingga anggota di lingkungan Polres Sukabumi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh personel dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkotika maupun obat-obat terlarang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi sejak dini potensi penyalahgunaan narkotika, sekaligus sebagai bentuk pengawasan internal dan komitmen Polres Sukabumi dalam menjaga integritas serta profesionalisme anggota. Seluruh personel Polres Sukabumi melaksanakan tes urin yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi. Kegiatan tes urin ini tujuannya apa? Tujuan dari tes urin ini tentunya kita ingin memastikan bahwa seluruh anggota Polres Sukabumi, baik Polres maupun Polsek jajaran, itu bersih dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dengan personel yang bersih dari narkotika, Kapolres Sukabumi, Akbo Samian, berharap terwujud institusi kepolisian yang profesional, berintegritas, dan presisi, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Andreas Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, sengketa lahan berujung puluhan siswa SMA di Garut tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar. Informasi selengkapnya usai jeda.
Tetaplah di Kompas Pagi.